Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pojok belum jawab. Udah makan belum, Bu? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونسأله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أصحاب الفضيلة, segenap para orang tua, para kiai, para asatidzah, sepuh dan tokoh masyarakat yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun insya Allah semua itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Yuk kita doakan bersama, semoga para orang tua kita, para tokoh masyarakat kita, para guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ta'atillah, selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketua panitia penyelenggara yang saya hormati, segenap pengurus Yayasan An-Nahdiyyin yang sangat saya hormati, para bapak ibu hadirin yang insya Allah pada pagi menjelang siang ini kita senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh rasa syukur, mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan berkat percikan rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dengan nikmat sehat wal afiat, dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir kumpul bersama dalam rangka memperingati acara upacara peringatan Isra wal Mi'raj yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan peringatan Isra wal Mi'raj yang kita adakan pada pagi menjelang siang ini, paling tidak besok sholat subuh musola An-Nahdiyyin rame. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya minta maaf, suara lagi pas-pasan. Kemarin saya diundang oleh Pak Bupati dan Kapolres Makassar. Ya amplop mah nggak bisa ditekuk sih, alhamdulillah. Ya orang ditransfer bagaimana bisa ditekuk. 3 hari saya di sana, kemarin ditelepon kata Bupati, Kiai tolong sekali lagi berangkat lagi aja kayaknya nih. Mudah-mudahan dengan hadir dakwah di mana-mana, ya bukan ngarepin amplopnya, bukan, tapi keberkahannya. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, sudah ini yang kedua saya hadir di Komplek Mutiara Garuda. Bosen apa kagak, Bu? Bosen apa kagak? Ya kalau nggak bosen emang wajar sih. Kalau saya kan nggak jauh-jauh sama Ariel Noah. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita berbicara terkait Isra wal Mi'raj, ngaji dulu. Kalau kita berbicara peristiwa Isra wal Mi'raj, Isra itu dijelaskan oleh ulama disebut dengan mantuki namanya. Apa itu mantuki? Ada ayatnya, ada kata-katanya. Tadi qari kita sudah baca Subhanalladzi asra. Sehingga kata ulama, siapapun dia, kalau memang dia umat Islam kemudian tidak mengakui dan tidak mempercayai peristiwa Isra yang dilakukan oleh baginda Rasul, maka orang tersebut masuk dalam kategori kafir mutlak. Kenapa? Karena ada ayatnya, karena ada kalimatnya, dan ada kata-kata Isra di dalam Al-Quran. Paham, Bu? Bu? La ilaha illallah. Kemarin di sebelah sono saya tanya nggak jawab, pulang. Tuh hati-hati, tadi kata ketua yayasan ada keranda. Serem itu mendengarnya. Akan tetapi ketika kita berbicara Mi'raj, saudara, kata ulama itu mafhumi. Apa itu mafhumi? Pakai logika. Tidak ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ayat dan penyebutan kata-kata Mi'raj di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran, tadi qari kita sudah baca, wa huwa bil ufuqil a'la. Pelit. Wa huwa bil ufuqil a'la. Nabi berada di sana. Kalau Nabi berada di sana, berarti Nabi ke sana. Sehingga kata ulama, ajma'ul ulama sepakat, siapapun dia, orang Islam yang tidak meyakini dan tidak mempercayai peristiwa Mi'raj, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Tetapi ingat nih, hadis Isra wal Mi'raj mutawatir. Nggak tahu orang Mutiara, Komplek Mutiara Garuda paham apakah ada hadis mutawatir? Itu urusannya Ustadz Marsin nanti. Jadi kata ulama, berhubung peristiwa Isra wal Mi'raj
yang dilakukan oleh baginda Rasul itu dijelaskan di dalam hadis mutawatir, maka siapapun dia umat Islam ketidak meyakini peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang-orang yang kafir. Jadi siapapun dia tidak mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasul, walaupun memang tidak ada kata-kata Mi'raj di dalam Al-Quran, ketika kita tidak mempercayai, kata ulama, kita termasuk orang-orang kafir. Paham, Bu? Paham ya? Jadi itu intinya Isra wal Mi'raj. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, peristiwa Isra wal Mi'raj itu termaktub di dalam Al-Quran, saudara. Dan Al-Quran itu abadi. Itu artinya peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dongeng belaka, bukan cerita yang menceritakan itu saja. Akan tetapi Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasul itu inovatif, berkembang sesuai zaman, saudara. Contoh di dalam Al-Quran, tadi Qori sudah baca, Allah ketika menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj itu diawali dengan kata-kata Subhana, Maha Suci. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi dan ayat ini diturunkan oleh Rabbul Jalil, kata-kata Subhana ini tidak menjadi pembahasan yang serius. Kenapa? Karena ketika itu teknologi belum maju, Ibu. Tapi saat ini sudah muncul yang namanya pesawat, sudah muncul yang namanya Apollo, sudah muncul yang namanya kereta cepat. Bahkan semua itu ketika berjalan itu mampu menandingi kecepatan suara, saudara. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh kaum kafir Quraisy terkait peristiwa Isra wal Mi'raj yang pernah beliau lakukan, Nabi menjawabnya, Lailata usriyabi, tadi malam aku diisrokan. Nabi ditanya, enggak menjawabnya tadi malam saya melakukan Isra, tidak. Itu hadis yang menjelaskan demikian. Apa maksudnya? Nabi ingin memperkuat kata-kata Subhana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ketika menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jawabnya, tadi malam saya melakukan Isra, tidak. Ditanya, ya Muhammad, benarkah Anda semalam itu Isra? Betul. Tetapi beliau menjawabnya, Lailata usriyabi, tadi malam aku diisrokan. Kalau ada di, maka pasti ada me. Paham? Kalau ada di, pasti ada me. Ketika ditanya, tadi malam aku diisrokan, maka bodoh kalau orang bertanya naik apa. Harusnya yang mesti dipertanyakan, siapa yang mengisrokan. Yang mengisrokan adalah Subhana, yaitu Rabbul Jalil, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mesti dipahami. Jadi jangan nanya Nabi Isra naik apa, jangan. Yang perlu dipertanyakan ketika Nabi menjawab Lailata usriyabi,
maka yang perlu dipertanyakan, siapa yang mengisrakan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kaidah anna kullama sayati ba'da dzalik ay ba'da kalimati subhana mansubun ila qudratillah. Paham? Paham? Diem aja. Ini kalau saya aja ngomong bahasa Inggris paham apa kagak ini? Tadi kan bahasa Arab tuh, bahasa Arab, bahasa Inggris kira-kira paham apa kagak? Lah kan ketua yayasan Anda diem bahasa Arab, bahasa Inggrisnya cakep bener kayaknya. Sarapannya roti dia makanya. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam